Miramar. Ini dia. Tapi sebelum Pasta mulai ngomong, balik lagi ke topik yang tadi. Tolong diprediksi dulu. GD, NFT. Ting-ting, ayo ting-ting nah. I think. BTR. BTR. Bukan karena ingin bermain aman, tapi gue ngelihat progres yang dilakukan BTR untuk hari ini udah mulai bukan stabil, udah mulai step up dari 2 hari yang lalu. Alright, cukup menarik ya. Berarti prediksi dari Pasta agak mirip dengan para influencer yang tadi yang sempat kita ngobrol-ngobrol juga sebelumnya. Well, nanti kita bakal fokus lagi ke game sekarang dulu. Ini dia, sudah terlihat jelas garis pesawatnya yang melintas dari utara ke selatan. Betul, sementara dari Scarlet yang langsung turun di arah Torre Ahmada, lalu ada beberapa tim yang menuju ke arah sebelah kiri seperti NFT, lalu ada tim RRQ, Boom, Bigetron seperti biasa mereka akan menuju ke arah Pekado, atau ada drop zone lain yang ternyata akan diincar oleh Bigetron. Tapi sepertinya Bigetron akan tetap turun menuju ke arah Pekado dan Livescape yang bermain scrapping di sekitar Puerto Paraiso. Sementara GD akan menempati tempat yang pernah mereka perebutkan bersama dengan tim EVOS dan GD yang memenangkan fight tersebut. Yap, ini adalah Miramar terakhir juga pastinya. Betul. Sepanjang GMPL ID Season 4. Jadi gue rasa untuk dari segi drop zone gak bakal ada yang gambling juga. Kecuali mereka benar-benar sudah memperhitungkan. Dan cukup menarik ketika kita melihat kembali circle yang menjauh dari garis pesawat. Ini benar-benar dijauhin loh. Tim-tim yang punya drop zone di arah sebelah kanan dari Flight Path benar-benar agak sedikit dirugikan dengan circle yang menuju ke arah sebelah kiri. Akan sangat menguntungkan tentunya buat NFT. Mereka bisa berotasi dengan sangat cepat. Tentunya dengan drop zone awal mereka bisa mengamankan high ground di sekitar sana dengan lebih cepat dibandingkan tim-tim yang lain. Dan Aura yang sudah kembali menuju ke arah San Martin kali ini. Tidak ada tim lain yang mengganggu pergerakan dari Aura. Aura juga termasuk tim yang menurut gua agak sedikit berbeda banget. Cara bermain mereka drop banget terlihat dari placement mereka saat ini. Dan pick off demi pick off yang mereka lakukan, setup yang mereka lakukan, gue masih belum melihat Aura yang sebelum-sebelumnya. Ya, ada sedikit perbedaan nampaknya yang terjadi dari Aura. Masih bisa dibilang sebagai tim yang underperform sepanjang Grand Final Season 4 ini. Tapi kita akan lihat apakah Miramar sebagai map gacoan mereka bisa comeback ya atau tidak. Sementara kalau kita lihat dari tim lain, pastinya dari Skylights akan mengambil jalur utara. Ini udah trademark mereka banget, burung dari utara ya kan. The Eagle, apa hashtagnya mereka? Nah udah nggak usah sok ide deh gue, skip. Burung dari utara. The Eagle from the North, bukan apa? Light, gak tau lah. Gue jujur sih gak tahu Jel. Makanya gue dari tadi gak mau join ke lubang itu. Biarkan lu yang terjun ke lubang itu. Nggak, gue sering lihat gitu loh postingannya, ada hashtagnya. Ya yang sering diomongin dan lo sering ngomongin adalah burung dari utara, udah itu aja. Oh yaudah, yang gampang-gampang aja gitu ya. Kan. Betul, karena memang drop zone mereka selalu berada di bagian utara dari map yang dimainkan untuk di kompetitif PUBG Mobile saat ini. Sementara Alter Ego yang sudah mendapatkan vehicle mereka, terlihat dari looting mereka masih benar-benar minim sekali. Tidak ada vest, tidak ada helm. Dan masih akan menuju ke drop zone mereka untuk melakukan looting. Dan gua rasa mereka harusnya melakukan beberapa scraping sebelum berpapasan dengan tim lain dan membahayakan buat posisi mereka. Yes, betul juga. Dan kalau kita lihat dari Los Leones masih dengan 2 tim yang sama yang melakukan sharing perkotaan dari Zone dan juga Void. Masih belum ada pergesekan juga, tapi cukup menarik ketika melihat Void di hari pertama. Void di hari pertama bermain dengan sangat gemilang, sempat menempati posisi ketiga juga ya, untuk dari segi leaderboardnya. Tapi entah kenapa ketika masuk ke hari kedua, permainan mereka sedikit berbeda dan kita masih belum bisa melihat Void seperti di hari pertama. Yap, masih belum melihat gitu. Menurut gue kayak Void masih angin-anginan gitu. Bahkan dari season 3 mereka ngecun banget untuk di hari-hari awal, di game-game awal. Tapi habis itu mereka agak sedikit struggle, mereka udah mulai terkejar. Dan ini yang menjadi hal penting juga. Tidak hanya untuk Void tapi untuk semua tim yang bertanding. Termasuk tim-tim yang saat ini ada di bagian papan atas. Yang gue kaget adalah perform dari NFT. Ini bener-bener gue kagetin banget. Karena ketika mereka main di PMNC, mereka main dengan sangat bagus kan Jel. Terus masuk di minggu-minggu awal PMPL Indonesia season 4. Dari NFT sendiri agak sedikit ngedrop, minggu kedua baru mereka agak sedikit naik lagi performnya, minggu ketiga bisa dibilang cukup stabil, tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek juga, masih ada di tengah-tengah, tapi di hari final mereka bener-bener ngeboosting banget poin mereka. Benar. Bahkan kayaknya mereka udah mulai menunjukkan apa yang mereka lakukan di babak PMNC.
Betul. ketika mereka ingin mendapatkan slot mereka kembali di PMPL. Ini adalah NFT settingan PMNC ya. Ya betul. NFT settingan PMNC karena Oh ada settingannya ya. mental juaranya, di Betul. setting mental juaranya. Bener. Karena kalau misalkan mau jadi juara kita harus punya mental. Kalau Yap. enggak lu mental. Nah jangan sampai terpental, perkuatlah mental. Iya. Asik. Oke. Oke. Lanjut. Ya dari Alter Ego akhirnya mereka rotasi dengan cukup jauh. Mereka mengambil di bagian Valle del Mar untuk Alter Ego Limax kali ini dengan pemain-pemain mereka yang utama tidak ada Badru ya. Spaw, Super Una, Renalre dan juga Potato. Berarti Hazelnuts dan Badru yang tidak bermain karena memang untuk PUBG Mobile ya 4 pemain dalam satu game, dalam satu tim yang bermain. Betul. Jadi kalau misalkan ada 5 player atau 6 player itu Ganti-gantian. ganti-gantian. Ini sedikit edukasi mungkin buat teman-teman yang baru Oh join. mungkin ada yang nggak tahu Ada yang ya baru join. kalau PUBG Mobile main maksimal itu 4 orang Ya kan ya. siapa tahu, edukasi sedikit aja. Komunitas kita kan makin besar gitu ya, makin besar terus makin banyak juga penontonnya. Bahkan ada yang nggak ngikutin PUBG Mobile tiba-tiba ikut keseruan di PMPL. Banyak kok banyak. Karena Kadang ini seru banget PMPL-nya. betul. Karena ada juga yang nonton PUBG Mobile buat ngeklip quotes-nya Pasta. Ngeklip quotes lo juga ada gitu. Atau nyari beberapa bloopers yang bisa mereka posting juga ada gitu loh. Benar. Dan sepanjang 6 menit game ini kita belum melihat adanya pertemuan ya antar siapapun juga. Miramar semakin kesini semakin menjadi map yang pasif cenderung kita melihat dan akhirnya kita melihat ada sebuah aset. Wow. Yang bisa dibahas ya dari Satar Gede Gits kali ini dengan 120. 120. Ini single season record. 100 maksudnya 120 game gitu. Oh, 120 kill dalam satu season. Oh, 120 eliminasi dalam satu season ya. Dalam satu season. Wow. Oke, banyak juga. Emang Satar mungkin gara-gara dia ganti nickname kali ya, tapi di arah lain wow, Nux, the real Kakashi dengan kemampuan mata yang begitu tajam berhasil mendapatkan satu pemain dari tim RRQ, bahkan langsung ingin dipush. Di mana Tuyul langsung ngajak tancap gas baginya, gaspol menuju ke arah tim RRQ. Tapi apakah bisa mendapatkan sebuah confirm elimination atau akan di counter kembali oleh tim RRQ karena proses mereka untuk bergerak ke posisi ini juga agak sedikit lama, tapi ternyata belum berhasil di-revive. Ada lemparan utilities menuju ke arah Tuyul, namun hanya splash damage yang diberikan ke arah Tuyulnya. Lemparan granat balasan dan akan segera meletup. Kembali memberikan threat damage dan ada Peko yang membackup dari arah yang cukup jauh. Yes, hati-hati ada Peko dan juga Mort yang berusaha untuk melakukan backup dari kejauhan. Dan betul Ucup. saja Nerpeko berhasil untuk mendapatkan seorang Ucup di belakang sana. Ini cukup menarik, trading knock terjadi. Bahkan dari Hans For You akan berusaha untuk melakukan backup dari sisi yang lain. Betul sekali, tapi Peko berhasil diamankan. Nux yang sudah kembali bangkit lagi, kali ini berhasil mendapatkan satu pemain lagi dari tim RRQ. Namun Ucup masih belum berhasil untuk diselamatkan dan Bonafide masih membackup dari belakang. Ada spray yang begitu tajam dari Nux. Lagi dan lagi kali ini dengan scope 6-nya menuju ke arah pemain dari tim RRQ dan Asa pun tumbang. Kali ini Tuyul yang berperan untuk mendapatkan bahkan 2 pemain. What a nice play dari seorang Tuyul, namun tiba-tiba Mort memberikan backstep dari belakang namun masih belum terlalu maksimal. RRQ hanya menyisakan Mort seorang saja. Oh my god, pertahanan dari RRQ diacak-acak begitu saja oleh player-player dari Bonafide. Dengan terculiknya satu player Voldemort membuat pertahanan dari RRQ tidak seperti biasanya. Menyisakan Mort seorang diri saja dan mau gak mau Mort harus ngacir. Dan ini adalah pemandangan yang langka ketika gue melihat Bonafide commit untuk fight di early seperti ini. Ya itu baru mau gue bahas, ini hal yang sangat langka kalau kita lihat dan dari gameplaynya Bonafide sendiri yang biasanya mereka melakukan fight itu atau berperang itu ketika di menit-menit pertengahan, di mid game, tapi kali ini mereka benar-benar ngegas dari awal dengan 3 poin eliminasi yang mereka kumpulkan dan RRQ yang mendapatkan tekanan yang cukup banyak. Agak sedikit berbeda ternyata yang dilakukan oleh RRQ di babak regular season atau di ketika liga dan juga ketika di grand final saat ini. Wah, ini udah mulai kelihatan ada beberapa tim yang mengubah strategi mereka ya. Mungkin dikarenakan juga mereka punya setoran yang harus dikejar di hari ini. Terlihat dari Bonafide mereka harus mengejar cukup banyak poin kalau misalkan mau mengamankan slot ke PLC ya pastinya. Dan di sisi lain, Boom yang harus bertemu juga dengan Alter Ego cukup menarik, tapi kamera masih belum fokus ke arah mereka. Fight masih berlanjut, nampaknya belum bisa dikonfirm menjadi elimination dan langsung saja di follow up. end. Betul, ini akan menjadi poin pertama tentunya untuk Boom Esport, tapi dari Ken sedikit melakukan pengecekan ke bagian belakang apakah ada backup dari Alter Ego atau tidak, tapi ternyata area yang kosong ini tentunya akan sangat menguntungkan untuk Boom Esport. Setidaknya bisa memperbaiki posisi mereka dan
RRQ menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Ternyata mereka bertemu dengan tim Aura. Wah, lagi-lagi ya, ini kayaknya jodoh emang gak kemana antara Aura dan RRQ, selalu saja bertemu. Well, itu dia, dan masih ada 15 tim yang harus berpacu dalam poin juga pada match kali ini. Dan menarik ya pas ya, fun fact, ini PMPL Indonesia disiarkan dalam bahasa Thailand dan juga bahasa Malaysia. Betul, ada teman-teman caster kita dari Thailand, dari Malaysia juga sedang memantau nih apa yang sedang terjadi di PMPL Indonesia. Ya, dan yang menarik kan gue kemarin sempat nonton ya, yang ada J Hunter ngecast sama Tasha. Janda Hunter ya. Iya, gue halus ini, gue bilang J Hunter. Enggak, emang singkatan dia J Hunter itu adalah Janda Hunter. Tapi sebelum kita membahas rekan-rekan caster kita dari regional lain, tiba-tiba boom sudah mulai sedikit iseng untuk mengganggu pergerakan dari tim NFT. Setelah mereka mengganggu Alter Ego, kali ini mereka akan mengganggu NFT. Bahkan Spavel dengan low HP-nya merah merana di ujung sebelah kiri untuk health bar-nya dia. Ini ketemu mantan ya. Ketemu mantan pastinya. Tadi boom ketemu Alter Ego, sekarang boom ketemu NFT. Dan tapi kalau kita lihat dari Spavel harusnya masih dapetin tempat yang cukup nyaman. Boom terlihat hanya berusaha untuk menjaga, meng-secure area dengan melakukan zoning out terhadap seorang Spavel. Tapi kita lanjut kali ya yang tadi ya. Yang caster. Mau lanjut tadi gue. Bentar, tapi ini ada lagi nih, burung dari utara tiba-tiba udah mulai mendekat. Kan? Dan Ikyar juga udah set up ternyata di arah pertebingan ini dengan kontrol yang begitu bagus. Dan lihat Fonbit menyambut kedatangan dari Skylight. Ternyata ada beberapa spray yang diberikan namun belum terlalu dalam damage yang diberikan, tapi digiring sepertinya. Semakin mendekat menuju ke arah Ikyar, tapi masih ada tembakan dari bagian belakang. Dan Ikyar juga ikut menembak namun angle-nya benar-benar terbatas. Skylight pun berhasil lolos dari gigitan serigala ini. Wah, mau lewat kiri ada orang, lewat kanan ada orang juga. Nih Slayer benar-benar berusaha untuk menghindari dari serigala. Yang kasihan yang di belakang. Itu dia. Dia lewat, tapi 3 pemain Skylight yang di belakang, gimana cara mereka lewat? Ini diacak harus cari jalur lain mereka. Nah itu dia, rotasinya diacak. Mereka harus cari jalur baru lagi. Belum lagi di sisi lain juga udah ada tim-tim lain juga. Ada NFT. Ada NFT lagi. Wah, ini benar-benar cinta segitiga ya. Tapi kayaknya mereka nggak akan melakukan pergesekan terlebih dahulu. Ini masih circle kedua juga, masih terlalu early nampaknya untuk melakukan commit fight. Oke, lanjut masalah caster. Masalah caster, gue tuh mau ngebahas ya. Kenapa kan? Janda Hunter? Kemarin dia nge-cast sama si Tasha ya kan. Terus ngelihat Genesis Dogma Chicken Dinner. Ada sebutan yang mereka buat untuk GD. Apa tuh? Genesis Dogma, Genesis Dogma Glowing in the Dark. Glowing in the Dark. GIDS. Oh, GIDS Glowing. Glow in the Dark. Iya. Glow in the Dark. Oke. Gue gak ngerti lagi, gue lagi nonton kan, terus mereka ngomong, Genesis Dogma mendapatkan winner chicken dinner, Genesis Dogma Glowing in the Dark. Begitu. Bisa begitu. Tapi emang Janda Hunter orangnya kreatif sih. Tapi gokil. Orangnya kreatif. Bisa dibilang dia legend casternya Malaysia juga lah. Kalau kita ngomongin PUBG Mobile bersama dengan On The Go di kala PMCO waktu itu. Itu dia. Makanya kangen banget gue loh ngumpul sama caster-caster dari regional lain. Di sebuah event dengan liga yang cukup panjang gitu kan. Yuk bisa yuk saya yuk. 2 tahun lalu ya, throwback ya kan. Nah itu dia, makanya udah mulai merasakan lagi aura-aura atau bau-bau mungkin. Harap-harap ya kan. Kan kita namanya berharap, gak apa-apa dong. Tapi kayaknya untuk saya udah banyak yang terspoiler juga sih. Maksudnya dari beberapa pro player yang lagi streaming dan lain-lainnya. Tapi lihat dari Pinky yang ternyata berpapasan dengan 3 pemain dari tim NFT. Cross begitu saja ternyata rotasi mereka, tapi tidak ada fight yang terjadi. Pinky sedikit menurunkan temponya. Hanya informasi yang ingin didapatkan, dan apakah Pinky akan menembak? Pinky menembak dari belakang. Sedikit memberikan tekanan ke arah tim NFT, tapi di arah yang lain ada pertempuran antara Bonefight, Boom, dan juga ada 1 pemain Bigetron yang berhasil diamankan oleh tim Aura. Yap, tapi harusnya masih bisa di-revive sih dari Uxi dan juga Uxi. Untuk sementara waktu masih ada beberapa lower ground juga yang bisa dimanfaatkan. Hati-hati Bigetron, di belakang mereka pun ada tim lain. Ya, masih ada 1 tim lagi di belakang mereka. Tentunya harus berhati-hati untuk Bigetron. Dan Skylight kali ini yang tadinya ngisengin NFT, malah kali ini Skylight yang akan dipush oleh tim NFT. 2 pemain NFT sudah berhasil sampai ke tempat Skylight melakukan setup. Tapi 2 pemain NFT yang lainnya juga setupnya terlalu jauh di belakang sana. Dan ini akan sangat lama fight-nya antara Skylight dan juga NFT dengan tempo yang seperti ini. Skylight juga sudah mulai berkumpul. Ini akan berimbang harusnya dari jumlah fight-nya 4
lawan 4 antara NFT dan juga Skylight. Kalau memang berlanjut. Ya, masih dengan 4 player. Cuman masalahnya tadi Slayer yang udah ngacir dulu entah di mana ya. Kayaknya masih berusaha untuk melakukan regroup dulu untuk sementara waktu. Zona juga udah mulai bergerak kembali dari area El Pozo. Kali ini yang sudah dihuni oleh NFT dan Skylight Gaming. Belum terjadi juga pertempuran, namun di sisi lain Void nampaknya sudah mulai melakukan genderang perangnya ke arah depan. Xbox sudah mulai mengokang granatnya. Yang pertama ada Misery berada di belakang pohon, dilontarkan. Hampir nyaris sedikit lagi untuk Misery tertumbang. Betul, tapi granat yang ketiga ini on point sepertinya meletup dan berhasil mendapatkan 1. Misery tumbang, tidak ada backup dari tim Victim. Ini harusnya dikonfirm menjadi sebuah eliminasi poin untuk tim Void. Ya betul, dan ini adalah perang yang terjadi di bagian Monte Nuevo. Pastinya dari Void dan juga Victim yakin sudah tidak ada boom lagi yang menghuni di bagian Monte. Sementara dari Genfos DU cuy. berusaha untuk melakukan backup, tapi ada Dewa United juga yang menghuni di area sekitar Monte. Betul, dengan jarak tidak terlalu jauh dari posisi ini ada DU. Sementara Victim tidak ada niatan untuk memberikan backup ke arah pemain dia yang sudah diamankan oleh tim Void. Dan Boom yang cukup dekat dengan Livescape, ternyata Boom bertemu dengan beberapa tim yang memang rotasinya berada di bagian luar ataupun bermain di pinggir zona. Dan lihat Ken begitu percaya diri mendapatkan 2 pemain dari tim Livescape. Ini akan menjadi tambahan pundi-pundi poin eliminasi untuk Boom Esports. Bahkan dari 2 pemain Livescape yang lainnya tidak ada niatan untuk memberikan backup ke arah tim mereka sendiri. Ya, terlalu sulit nampaknya juga terlalu jauh, tapi kali ini dari Dewa satu player Boom terculik dari truk pick up yang baru saja dia kendarai. Betul, ini sangat disayangkan men. GD sepertinya sudah mulai mendapatkan tekanan yang begitu dalam karena posisi mereka semakin dikejar oleh tim-tim yang ada di bawah mereka. Memang posisi mereka saat ini ada di puncak dari overall leaderboard, tapi mental mereka harus lebih diperkuat lagi karena lihat mereka bermain dengan cukup banyak blunder yang terjadi di tim mereka. Wow, ini sulit sih. Ini zona yang cukup sulit nih pas. Ada open field yang begitu berliku-liku, cukup kompleks juga. Agak sulit ditembus pastinya dari Bigetron Aliens mendapatkan high ground advantage dan mungkin akan berusaha untuk melakukan setup sementara waktu. Tapi mungkin dari Bigetron nggak akan berusaha untuk melakukan fight. Ya, kayaknya mereka hanya ingin mencari informasi aja. Sebuah keuntungan kalau misalkan Bigetron bisa mendapatkan 1 knockout ke arah tim Aura. Karena Aura semuanya berada di bagian dalam dari rumah mereka, dari kompon mereka, dari bangunan yang ada di sekitar mereka. Jadi akan sangat sulit untuk di pick off. Kecuali No Mercy-nya offside dan No Mercy berhasil diamankan. Mungkin Bigetron akan ada niatan untuk push. Tapi backup dari Aura, 3 pemain dari belakang benar-benar rapi banget untuk backup seorang No Mercy. Yes, betul. Sementara juga kalau kita lihat dari elimination pit sudah mulai bergulir juga terus-menerus dari Dewa United. Oh, bye-bye. Terlalu sakit playzone-nya. Seperti dia yang menyakiti hatiku. Tapi kalau kita lihat dari Okiozora dan juga Yuni ya kan? Yuni masih bertahan di bagian blue zone-nya. Harusnya masih bisa survive untuk bisa melanjutkan ke circle berikutnya. Ya, betul sekali. Dan lihat yang dilakukan oleh No Mercy ternyata bukan menjauh malah semakin mendekat. Wow. Mungkin tujuannya buat tutup angle shoot dari Bigetron kali ya. Karena kan tadi dia ada di belakang pohonnya tuh. Ada di luar dari lower ground ini. Jadi kalau dia makin mundur ke belakang otomatis bakal makin kelihatan sama BTR. Makanya dari No Mercy lebih memilih untuk ya udah kita dempetin aja semakin dekat. Dengan harapan tidak terlihat oleh seorang Juksi. Yes. Juksi. Juksi. Ada apa dengan caster hari ini? Satu Yuni, satu Juksi ya kan? Ya udah gak apa-apa. Juksi. Oke. Oleh David, deket banget sama David deh. Dan kalau kita lihat juga tadi Aura playernya sudah mulai mendekat kembali ke arah Bigetron Aliens. Namun kamera harus bergeser terlebih dahulu ke arah Skylights yang sudah mulai mendekat dengan zone. Pastinya Pinky di belakang sana sudah mulai ditembaki oleh Mineral. Tipis banget. Tapi baginya masih belum meledak. Tapi ternyata dari sisi lain ada banyak juga spot Jesse. Wait, itu ada orang sama ada bagi. Oh mungkin render. Oh nggak Mungkin render. Nggak mungkin ada orang sama bagi, dia lebih milih nembak bagi daripada orang, nggak mungkin. Itu render kayaknya. Oke. Tapi granatnya cuy. Flykido connect ke arah jersey dan harusnya bakal disantap sih sama Zone Esport. Yes, tapi masalah kalau kita lihat dari Pinky ini pinter banget, dia langsung muterin itu gedung buletan itu ya. Dan kalau kita lihat dari Kido mungkin akan berusaha menangkap Pinky, tapi Pinky darahnya begitu low. Seperti Pinky tertangkap oleh NFT. Dan kalau kita lihat dari Aura nampaknya ada sebuah inisiasi fight untuk berusaha untuk meretake area dari Bigetron Alien. Satu berhasil diamankan oleh seorang No Mercy. Dan masih ada 3 alien lagi di belakang sana. Betul, bahkan Nero juga bakal langsung saja memepet posisi ini. Otomatis
dari Bigetron. Mereka tersandwich dua tim, tersandwich Aura dan juga tersandwich oleh Nero yang ada di belakang mereka. Bahkan mereka akan kabur keluar dari area ini karena menurut mereka ini udah area yang gak aman lagi. Nero mendekat, Alter Ego sudah mulai mendekat dan akhirnya Bigetron memilih tempat lain untuk melakukan setup. Ditinggal satu pemain mereka di arah belakang, tapi kali ini Aura akan menghadapi pemain lain yaitu dari tim Nero. Granat sudah mulai dilempar ke arah tim Nero dan meletup. Tidak ada damage yang masuk ke arah Nero, tapi harus berhati-hati kali ini karena Nero datang dengan setup 2-2. Harusnya dengan setup mereka saat ini yang cukup dekat dengan tim Aura. Tapi bahaya, Nero-nya ada meninggalkan satu jangkar belakang sana, tapi Rancid granatnya connect dengan J dan menumbangkan satu player Aura di belakang sana. Ada PR baru yang harus dituntaskan dulu oleh Aura. Dan Rancid memegang senjata M249. Betul, Rambo yang dipunya oleh seorang Rancid kali ini. Apakah bisa memulangkan Aura menuju ke arah lobby di mana Smoke sudah mulai di setup kali ini. Begitu banyak Smoke yang di setup di sekitar Aura dan juga Nero. Tapi di arah yang lain dari Boom, melihat pergerakan dari NFT sudah mulai melakukan spray, tapi ternyata tidak ada yang tumbang, malah Boom ditumbangkan dari tim lain karena ada Livescape di belakang mereka. Tidak terlalu bersih pembersihan yang dilakukan oleh Boom sebelum mereka bergerak meninggalkan backline belakangnya. Ya, betul sekali. Perebutan demi perebutan terjadi. Wah, Dan kali ini ditabrak. retake area akan terjadi juga dari Ken pun berhasil di take down. Dan Rumah Dewa berhasil dikuasai oleh NFT. Namun hati-hati, masih ada player-player Boom lainnya. Dua player di belakang sana. Betul, masih bersabar untuk dua pemain Boom yang lainnya. Granat sudah mulai dilemparkan, berharap mendapatkan satu dan Livescape sudah mulai bergerak, pintu kembali ditutup membatasi pergerakan dan vision yang dipunya oleh tim Livescape. Tapi sepertinya Livescape juga bakal tertahan oleh tim yang lain. Sementara di arah lain Bonafide, join the fight, berhasil mendapatkan beberapa pemain dari tim NFT namun masih belum dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Maybe yang sudah mulai touchdown kali ini cukup dekat dengan Ikiar dan Ikiar pun akan bergerak menuju ke arah Fokker. Kembali regroup untuk dua pemain dari Boom Esports saat ini. Yes, regroup dan disengage movement langsung dilakukan oleh Boom. Tapi kalau kita lihat di sisi lain juga Aura yang masih terus-menerus bergesekan dengan Nero. Long fight terjadi karena Nero mau mempertahankan bibir circle ini dan Aura berusaha untuk menyeruduk masuk. Namun suara tembakan sudah mulai terdengar. Jason berhasil untuk mendapatkan satu player, namun ada sebuah counter shoot dari belakang sana dan Jason berhasil untuk meng-avoid. Ya, wow, dan lihat yang dilakukan sama Aura bener-bener rapi banget, tapi dari arah belakang tembakan datang dan masih bisa dikontrol. Ternyata Jisoo dengan second weapon bakal langsung menabrak ke bagian depan. Dapat satu pemain lagi dari tim Nero dan Nero kali ini hanya menyisakan satu player mereka yang tersisa dan Jaxi blind spot berhasil men-spot pergerakan dari pemain-pemain Nero dan Nero pun dipulangkan ke arah lobby. Yes, diratakan begitu saja dan ternyata di sisi lain dari Bonafide yang berusaha untuk mengamankan bibir circle. Ada Takai yang akan menjadi tamu dari Bonafide. Namun ada alien juga yang mengintai dari kejauhan. Liquid dan Luxy memantau dan berusaha untuk bermain dengan pelan. Betul, tinggal dua pemain dari Bigetron yang saat ini masih bertahan, ada Luxy dan juga Liquid karena Ryzen dan juga Zuxi sudah dipulangkan di awal ketika tadi mereka berperang dengan tim Aura dan terpotong oleh tim lain ketika mereka ingin mendapatkan sebuah setup di compound ataupun titik yang baru lagi. Sudah mulai nge-split dan Liquid memisahkan diri dari seorang Luxy dan lihat yang dilakukan sama Bonafide. Tuyul sudah mulai maju ke depan sana, sedikit mengurangi temponya, mencari informasi terlebih dahulu dan Liquid terspot ternyata dimakan oleh seorang Jaxi. Ini akan menjadi sebuah steal elimination karena Tuyul yang menjadi eksekutor tidak masuk eliminasinya ke arah tim Aura, masuk menuju ke arah Bonafide. 11 poin eliminasi untuk Bonafide saat ini. Bonafide King Kongnya mengamuk ya. Mengamuk sudah di Miramar kali ini dan berusaha untuk mendapatkan circle-nya, play zone-nya mereka mau kuasain. Rumah Dewa nampaknya akan menjadi sasaran berikutnya. Namun Overty tappingannya berhasil menumbangkan satu player dari Bonafide dan Ucup kali ini akan menjadi sasaran berikutnya juga. Masih terspot di depan sana, tapping terjadi kembali. Dan sepertinya mendapatkan satu. Enggak, belum. Belum. Tapi ini deg-degan banget loh. Lihat GD. Dengan jumlah pemain mereka tinggal 2, cukup berdekatan dengan last man dari Livescape. Tadi cukup dekat dengan Maybe, masih menahan. Belum ada tembakan dan Maybe tidak ingin membuka satu langkah pun. Dia benar-benar tenang menahan stepnya. Berharap GD lengah, tapi GD berhasil dapat satu pemain dari tim Void. Tapi di arah lain, Alter Ego juga sedang berperang dengan tim Void kali ini. Dubs berhasil diamankan dan Bonafide dengan setup smoke-nya kali ini akan melakukan revive. Dan mereka sudah mendapatkan sebuah celah tipis untuk bersembunyi. Tapi Aura bakal langsung tabrak ke arah atas. Bagi mulai digeser, ditinggalkan temannya sedang terlakot karena sudah sangat sulit untuk diselamatkan. Jaden sudah mendapatkan informasi ada pergerakan dari Hans ke arah sebelah kanan. Tapi apakah bisa untuk dihadapi? Karena masih ada Tuyul yang bersembunyi di balik sebuah smoke yang sudah di setup oleh Bonafide. Yes, betul sekali. Masih berusaha untuk survive di belakang sana. Tapi dari Bonafide pun mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Sebuah granat connect. JC tertumbang oleh granat Hans for you. Benar-benar on point sekali. Dan ini adalah saat untuk Tuyul masuk. Tapi ternyata what happened? Refract terjadi. Jisoo berhasil untuk mendapatkan satu juga. Dan Nooks kali ini bersama dengan teman-teman yang akan melakukan close combat dari Jaden di depan sana. Jaden
refract, trading terjadi. Ucup mungkin akan berusaha untuk melakukan refract tapi no mercy. Benar-benar no mercy kali ini. Kembali mengamuk, ditembakin terus-menerus, nggak dikasih nafas. Gila, Cisun backup dari jarak jauh dan Jaxi membackup dari medium range untuk ke arah Bonafide. Ucup lagi-lagi terknockout dan ada gangguan dari seorang Cisun, distraction diberikan dan kali ini bakal timpus bareng-bareng sama tim Aura dan rata sudah. Bonafide dibakar oleh naga yang sedang mengamuk kali ini. Aura 10 poin elimination. Wah, mungkinkah ini saatnya untuk Aura comeback di Miramar. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, fight yang masih terus-menerus terjadi. Victim, the last man standing. Genfos, begitu pun juga dengan Luxi yang masih bertahan di sebuah open field. Tapi Luxi nampaknya akan menjadi penghalang bagi tim Aura. Betul, dan Luxi sudah mulai bergerak mengambil sebuah keuntungan, akan langsung tabrak meritek tempat dari tim Aura karena tempat mereka enak banget. Kalau misalkan Luxi bisa mendapatkan tempat itu, meritek tempat ini akan sangat menguntungkan untuk Bigetron tentunya. Tapi di belakang mereka masih ada GD yang bisa memberikan tembakan. Luxi naik sedikit, GD bakal menembak dan Aura juga bisa menembak ke arah Luxi. Ini tempat yang membuat seorang Luxi galau. Ini sebenarnya Aura udah dapetin pinggir zona, belakangnya enak banget, udah cuy. nggak ada lagi ya. Bener itu. Tinggal fokus ke arah depan doang, asalkan mereka eksekusinya tidak gegabah, harusnya mereka bisa mengamankan sampai top 3. Betul, harusnya mereka bisa tertib dengan kondisi support dari circle mereka saat ini. Yes, tapi kita akan lihat apakah Luxi bisa meretake areanya. Namun dari Dia nggak bisa naik tapi. itu dia, ada tembakan juga yang sudah mulai dilontarkan. Jaxi berhasil mendapatkan seorang Satar ternyata dari kejauhan. Genesis Dogma menyisakan satu player yang aktif. Betul, dan Genfos akan melemparkan granatnya. Kali ini bakal ada close combat dan what? Connect. Nizia Connect dapat satu pemain dari Alter Ego. The last man standing dari Victim benar-benar bisa membuat setup dari Alter Ego. Benar-benar porak-poranda. Sudah mulai keluar harus menghadapi dua pemain masuk ke bagian dalam. Kali ini apakah bisa? Dan ternyata tidak. Terlalu banyak jumlah pemain dari Alter Ego yang harus dihadapi oleh seorang Genfos. Satu tim kembali dipulangkan dan Luxi kembali lagi antara Aura dan juga Bigetron. Sudah mulai dipu sepertinya No Mercy bakal langsung tabrak ke depan sana karena mereka sadar damage-nya sudah mulai masuk dan sudah mulai dicicil. Sedikit demi sedikit menekan ke arah Bigetron dan Luxi dipulangkan ke arah lobby. Dua tim tersisa, 2 lawan 2 antara Aura versus Alter Ego. Oh my god, tanpa disadari begitu cepat pengikisan massal yang terjadi. Mau tidak mau kali ini 2 versus 2 akan harus terjadi dan ternyata terspeak off. Potato hampir saja tertumbang tapi No Mercy mendapatkan tembakan yang begitu dalam. Akankah berhasil untuk JXC 1v2 situation dari Alter Ego pun akan langsung melakukan reloadnya di port karena depan on ready. Reflect terjadi 1v1 situation tapi ternyata tidak berhasil. Alter Ego berhasil mempertahankan winner chicken dinner di map Miramar kali ini dengan 6 elimination point. Gila, Alter Ego benar-benar tenang dan No Mercy. Begitu satu pemain dari Aura tertangkap, Jaxi walaupun ada trade knock yang terjadi tapi 1v1 situation dan momentumnya lebih besar masuk ke arah Alter Ego. Sekali lagi congratulations untuk Alter Ego Limax yang berhasil mendapatkan WWC dari game yang kedua.